Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Razi. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dan manajemen keputusan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ciri-ciri pemimpin. Yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam. Ketiga, mampu menerapkan the right man and the right place. Namun untuk memahami lebih dalam tentang ciri-ciri pemimpin, ada baiknya kita melihat pendapat yang dikemukakan oleh Jorge R. Terry. Jorge R. Terry mengemukakan 8 ciri dari pemimpin, yaitu energi, stabilitas, emosi, human relationship, personal motivation, communication skill, teaching skill, social skill, technical competence. Nilai-nilai kepemimpinan. Kepemimpinan tidak dapat dilepas dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin seperti teoretik, nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional. Kemudian ekonomi, yang merupakan tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri. Kemudian sosial, yang merupakan menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati, tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya politis, yang merupakan berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetensi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. Selanjutnya religius, yang merupakan selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuasaan Sang Pencipta. Kemudian sikap bijaksana, yang merupakan sikap ini menyangkut dengan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tidak berat sebelah, namun keputusan yang diambil adalah memikirkan banyak segi dan seimbang. Yang terakhir, kesetiakawanan, yang merupakan nilai kesetiakawanan yang tinggi ini menunjukkan pemimpin tersebut memiliki loyalitas tinggi pada sesama rekan kerja, bahkan para karyawannya. Pemimpin dan power. Para pemimpin dalam menjalankan dan melaksanakan rencana yang diinginkan menerapkan kekuasaan yang dimiliki dengan tujuan agar tercapai dan berjalannya pekerjaan sesuai dengan rencana. Dalam ruang lingkup organisasi biasanya terdapat 5 jenis kekuasaan. Jenis kekuasaan itu adalah yang pertama, kekuasaan sah, kekuasaan balas jasa, kekuasaan paksaan, kekuasaan referen, kekuasaan ahli. Kepemimpinan dan perilaku. Pemimpin diharuskan menggunakan kekuatan jabatan yang dimilikinya untuk merubah perilaku karyawannya. Kekuatan itu adalah kekuatan legitimasi, penghargaan, dan koersif. Dan hasil yang diharapkan adalah agar para karyawan patuh dan taat pada pekerjaannya. Ada 4 fungsi kepemimpinan dan manajemen pengambilan keputusan. Yang pertama, planning, atau disebut juga dengan perencanaan. Kemudian yang kedua, organizing, atau disebut juga dengan pengorganisasi. Kemudian yang ketiga, leading, atau memimpin. Kemudian yang terakhir ada controlling, atau disebut dengan pengendalian.
pengendalian. Tipe-tipe pemimpin dan manajemen pengambilan keputusan. Yang pertama, pemimpin karismatik. Kedua, tipe paternalistik. Ketiga, tipe militeristik. 4, tipe autokratis. 5, tipe laisis. 6, tipe populitis. 7, tipe administratif. Ke-8, pemimpin administratif. Hubungan pemimpin dan karyawan dalam perspektif manajemen keputusan. Konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan, ada dua gaya pemimpin yang diterapkan, yaitu yang pertama, pemimpin dengan gaya orientasi tugas. Kedua, pemimpin dengan gaya orientasi pegawai. Apabila pemimpin tersebut belum mampu mendiagnosa apa yang terjadi pada perusahaan yang dipimpinnya, artinya kapabilitas kepemimpinannya masih diragukan. Solusi dalam menyelesaikan masalah dalam bidang kepemimpinan. Yang pertama, membangun dan menghilangkan semangat kemalasan di kalangan para karyawan. Kedua, bagi para pemimpin agar selalu upgrade pada ilmu yang dimiliki. Ketiga, pemimpin yang bijaksana adalah yang memiliki jiwa temperamen yang rendah. Keempat, pemimpin yang jauh dari KKN. Kelima, pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang memiliki jiwa dan semangat tidak mabuk pada kekuasaan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.